setiap orang itu pasti punya yang namanya kepentingan, kebermanfaatan buat dirinya. Nah, itu berlaku untuk siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, syukron. Terima kasih buat semua sahabat yang sudah hadir, yang pernah like, bahkan subscribe. Terima kasih. Doa terbaik buat sahabat sekalian. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan lupa bahagia sahabat. Saya ini masih ada di area kemarin yang mana saya melakukan live karena kebetulan masih di situ ya. Saya lanjutkanlah video yang mau bahas sedikit tentang kepintaran pengertian. Kita coba masukkan. Mungkin sebagai pengingat diri sendiri sahabat ya, pengingat diri sendiri, dan mungkin semoga bermanfaat juga buat sahabat yang hadir. Seperti itu sahabat, banyak video-video saya sebelumnya ya tentang termasuk realita kehidupan sahabat ya. Jadi isinya cah samar mungkin ya tetap seperti ini terus berjalan apa adanya, tapi nanti mengandung ada apanya. Itu harapan saya supaya ditonton, supaya bisa bermanfaat. Tujuannya seperti itu sahabat ya. Sahabat, kalau tidak salah ya sahabat ya, ketika kita kecil itu pasti ditimang oleh orang tua kita masing-masing itu supaya kita itu diharapkan pintar ya, diharapkan supaya kita ini pintar. Namun ketika kita dewasa, pintar ini menurut saya ini sekali lagi menurut catatan saya, kepintaran itu harus ditinggikan dengan namanya pengertian sahabat. Jadi orang pintar sesuatu kalau misalkan dia tidak ada pengertian, akan tega sama orang lain, bahkan akan memintari orang lain. Nah ini yang paling bahaya sahabat. Jadi ayolah kita pengertiannya itu mungkin dengan belajar yang namanya spiritual sahabat ya. Spiritual ini mengimbangi ini mungkin bahasa. Kalau spiritual itu bahasa. Jadi orang yang banyak pengertiannya, jadi ilmu apapun tuh dia ngerti, mungkin itu akan bisa bermanfaat dan akan lebih berhati-hati daripada kepintaran tersebut. Memang tidak kita pungkiri ya, di dunia ini pasti orang itu kalau tidak menguntungkan buat diri sendiri itu biasanya tidak akan terjadi. Jadi kalau misalkan setiap orang itu pasti punya yang namanya kepentingan, kebermanfaatan. Itu berlaku untuk siapapun, walaupun dia misalkan saya tidak mengharapkan apa-apa, nah itu tetap dibalik saya tidak mengharapkan apa-apa, tetap ada sesuatu yang diharap, entah itu manfaatnya, entah itu kehadirannya, pasti ada sahabat. Tentunya yang paling diharapkan tetap sadar bahwa kita ini hamba ya, hamba bisa berharap sesuatu, namun hasilnya tetap Tuhan yang menentukan semesta. Seperti itu sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Banyak video saya realita kehidupan sudah pernah saya bahas. Jangan melabeli diri. Nah di video-video saya sebelumnya itu banyak ya, mungkin bisa diambil pengertiannya atau ditontonlah bagi yang mau menonton. Yang jelas kita itu jangan pernah merasa sahabat ya. Kalau kita bisa apapun, kita pandai atau pintar apapun, jangan merasa. Karena dibalik kita yang sudah menguasai, orang yang lebih mempergauli bidang itu, pasti orang itu akan lebih berpengalaman. Jadi pengalaman ini juga termasuk belajar ilmunya ya, keilmuannya. Contoh daripada kita menjadi seorang guru misalkan, atau kita punya adik, atau kita punya teman yang kita kasih tahu, nah, itu mungkin termasuk sebuah ilmu yang kita turunkan, namun tidak
mutlak ya, tidak mutlak namanya guru dan murid itu tidak mutlak. Tapi yang jelas kepintaran itu kita harus imbangi dengan yang namanya pengertian. Semakin orang mengerti, mungkin orang itu akan bisa lebih baik dan lebih bisa mengimbangi daripada seandainya kita bisa pandai atau pintar ngomong ya, pintar ngomong. Kalau misalkan kita pintar ngomong terus kita ini kita salurkan, nah mungkin di situ akan bermanfaat buat orang lain. Tapi bukan berarti kepintaran ngomong ini kita jadikan bahan perdebatan sahabat ya. Kita hanya bisa debat, kita hanya bisa ngomong, tapi praktek tidak bisa. Nah ini paling bahaya sahabat. Dan paling yang harus kita waspadai lah. Setidaknya kita bisa ngomong atau tahu ilmunya, kita pintar ilmunya, kita gali. Maksudnya kita kembangkan prakteknya seperti apa. Nah, ini yang sering saya dapat, orang itu kebanyakan memang logika yang dipakai sahabat ya. Tapi dengan logika itu kita akan berujung lagi ke fakta. Logikanya kita lihat dan faktanya itu yang kita dapat. Nah, karena gini, orang kalau misalkan hanya berpedoman logika, ini contoh aja sahabat ya. Ketika ini contoh di perjalanan mungkin ya, yang satu bawa senter, yang satu tidak bawa senter. Nah ketika kita hanya pakai logika, paling orang itu akhirnya berdebat, kamu bawa senter kenapa tidak lihat saya. Nah tapi sebaliknya, yang tidak pakai yang pakai senter, kenapa sih kamu kok tidak bawa senter, kan saya tidak lihat kamu. Nah padahal dia pakai. Nah ini itulah logika, tapi faktanya apa yang terjadi ya nanti di situ. Misalkan entah dia akhirnya saling tidak tahu atau dia saling apa ya, itulah faktanya. Jadi kita lebih mengedepankan fakta. Memang caranya ya dengan logika. Namun logika itu kadang-kadang juga kebenarannya kayak misalkan benar saya juga belum tentu benar menurut Anda. Mari sahabat kita tetap tingkatkan yang namanya kesadaran, tetap kita bangun spiritual itu mungkin bahasa aja sahabat ya. Tidak pengertian lah, pengertian, belajar orang yang lebih paham. Kita setiap hari itu sebenarnya belajar sahabat, dengan yang kita yang tidak tahu dari teman, dari siapa. Nah itu kita belajar dari mereka, dari kata-kata mereka, mungkin ada yang bermanfaat. Nah di situ sebenarnya juga menyangkut yang namanya sedikit banyak dia juga guru kan gitu. Jadi guru itu bukan hanya guru kita di sekolah, bukan hanya kita di pesantren atau di mana, tapi guru itu sebenarnya ya bisa di mana saja, bisa siapa saja, walaupun itu tidak mutlak. Makanya jangan lupa masukkan ketika berdoa buat guru-guru saya ya. Guru saya ini mungkin yang ngasih tahu saya, mungkin yang apa, yang saya tadi di sana kok ada orang ngomong saya kok dengar, nah itu bermanfaat buat saya. Nah kita tetap berdoa kebaikan. Insya Allah kalau kita doa baik sama siapapun akan didoakan orang baik juga dan akan hasilnya positif juga, insya Allah seperti itu. Jangan lupa bahagia, tetap ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tetap ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga bermanfaat buat diri saya sendiri, pengingat tentunya ya, dan buat Anda sekalian. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.